Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safira. Di sini saya adalah motivator magang dari Bimba Unit Harvest Orchid. Di sini saya akan menjawab tugas belajar kegiatan di luar kelas hari ketiga. Oke, untuk materinya itu tentang job description. Oke, yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk ke kelas, yaitu kita bisa memberikan kegiatan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Kita harus segera diamkan anak, lalu kita beri lagi kegiatan yang ia sukai juga. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Kita segera alihkan anak, lalu kita beri juga ia kegiatan yang ia sukai. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kita cepat dan harus sesegera mungkin kegiatan untuk anak, tapi kegiatan yang kita berikan itu harus kegiatan yang dia sukai ya. Untuk bagian B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, yaitu dengan cara melakukan evaluasi setiap sesuai dengan levelnya dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajarnya. Nah, untuk bagian yang C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari? Nah, yaitu dengan cara kita pastikan kelas dalam keadaan yang rapi dan bersih. Lalu pastikan juga bahwa file kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu setiap guru harus selalu ceria dalam menghadapi murid, dan guru pun tidak akan pernah marah kepada murid dalam kondisi apapun. Lalu bahwa tidak ada pikiran atau ucapan murid malas, bodoh, atau nakal. Dan pastikan bahwa bila murid tidak berminat melakukan kegiatan apapun, kesalahan bukan pada murid. Nah, lalu pastikan juga bahwa murid merasa nyaman masuk ke dalam kelas. Pastikan bahwa murid merasa senang berada di dalam kelas. Pastikan juga bahwa murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat baca dan belajarnya. Lalu pastikan kegiatan murid sesuai dengan tahapan perkembangannya. Pastikan juga bahwa kegiatan murid bervariasi dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Lalu pastikan juga bahwa pemberian PMR atau permainan sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari anak. Nah, untuk bagian yang kedua itu tentang tugas dan tanggung jawab motivator. Nah, untuk pertama itu adalah apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, yaitu kita harus bisa membuat kelas dipastikan selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajarnya. Lalu, setiap murid juga harus dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Lalu, lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan minat belajar meningkat dari sebelumnya. Nah, untuk bagian yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yaitu guru harus selalu menyayangi dan mengasihi murid. Lalu guru harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kegiatan di kelas harus selalu dimulai dengan kegiatan yang menghibur murid. Guru juga harus selalu dapat menerapkan konsep dasar variation scale. Lalu guru harus dapat menerapkan konsep dasar Bimba AIUEO. Guru harus dapat menerapkan kurikulum Bimba AIUEO. Guru juga harus selalu mengevaluasi afeksi murid. Dan bila mengalami kesulitan di kelas, harus bekerja sama dengan meminta bantuan guru yang lain. Nah, pertanyaan berikutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utamanya yaitu adalah menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning untuk anak. Lalu, untuk bagian yang C, pertanyaan berikutnya itu mengenai tanggung jawab motivator di dalam kelas. Oke, nomor 1,
apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman, yaitu kita mampu meyakinkan anak didik bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan fisik atau psikis dari guru, teman, dan orang tua. Lalu semua stop kontak atau saklar yang di dalam kelas itu jauh dari jangkauan anak-anak dan tertutup dengan aman, dan tidak ada senjata tajam di dalam kelas, mungkin seperti pisau atau pistol atau yang lainnya. Lalu tidak ada tumpahan air atau genangan air di dalam kelas, dan pastikan posisi kipas itu aman di dalam kelas. Oke, untuk nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas itu nyaman, yaitu dengan sirkulasi udara di dalam kelas baik. Guru harus selalu mengasihi murid, guru harus selalu menyayangi murid, belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid, dan berpenampilan rapih. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid, yaitu kita tersenyum saat bertemu, menyapa saat bertemu, berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila bertemu dengan murid ataupun dengan orang tua, belajar sesuai dengan kemauan dan kemampuan, berpenampilan rapih juga, lalu melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman atau gurunya yang lainnya. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan main sambil belajarnya menyenangkan, yaitu menjadikan murid ceria atau senang di dalam kelas. Murid juga mau melakukan kegiatan apapun di dalam kelas selain yang sifatnya mengganggu orang lain. Oke, yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajarnya, yaitu dengan berdialog, verbal kata, membacakan cerita, bernyanyi, bermain tebak-tebakan, atau bermain puzzle atau bermain angka, dan yang lain-lainnya. Yang keenam, apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan proses belajar dilakukan secara sesuai dengan kurikulum Bimba AIUEO dan pemberian modul sesuai dengan kemampuan dan kemauan murid. Nah, mungkin aja jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.